Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi kembali dengan saya, Nur Maulida Sari. Saya adalah salah satu staf pengajar di program studi pengolahan hasil hutan, jurusan Teknologi Pertanian, Politeknik Pertanian, Negeri Samarinda. Pada akan membawakan kembali materi tentang kimia kayu, di mana saya akan menjelaskan sedikit ringkasan melalui video ringkas. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pokok bahasan, saya akan memaparkan kembali capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah kimia kayu. Pada mata kuliah kimia kayu ini diharapkan mahasiswa mampu memahami komposisi dan struktur kimia penyusun kayu serta pemanfaatannya. Di dalam pertemuan kita yang ke-13 kali ini, saya akan membawakan review materi tentang pokok bahasan, ekstraktif kayu keras, dan kayu lunak. Teman-teman mahasiswa sekalian, di dalam ekstraktif kayu terbagi atas beberapa senyawa-senyawa organik yang terkandung di dalamnya, seperti terpena, kemudian ada lignin, lalu ada stilbena, kemudian flavonoid, aromatik, lemak, lilin, asam lemak, alkohol, dan steroid serta hidrokarbon tinggi. Secara umum, ekstraktif yang terdapat di dalam kayu keras dan kayu lunak dapat digolongkan ke dalam 3 bagian. Masuk ke dalam penggolongan, di dalam pertemuan ini saya akan menjelaskan ekstraktif kayu yang terkandung di dalam kayu keras atau hardwood dan kayu lunak atau softwood. Kayu keras atau hardwood sendiri memiliki ciri-ciri. Kayu keras ini dia memiliki jenis daun yang lebar, kemudian memiliki tajuk yang besar dan membundar. Lalu kayu keras ini dapat terjadi guguran daun, kemudian pertumbuhan pohonnya lambat atau lama. Lalu umumnya batang pohon pada kayu keras ini tidak lurus dan dia berbonggol. Kemudian yang terakhir, pada kayu keras ini dia umumnya memiliki tekstur atau struktur kayu yang lebih keras. Pada kayu lunak atau softwood, ciri-cirinya yang pertama adalah kayu lunak ini memiliki jenis daun yang menyerupai jarum, lalu memiliki tajuk yang berbentuk kerucut. Nah, pada kayu lunak ini dia umumnya tidak menggugurkan daun, kecuali ada memang beberapa jenis tertentu yang menggugurkan daunnya. Kemudian pada kayu lunak ini pertumbuhan pohon itu sangat cepat dan pertumbuhannya dia lurus ke atas. Kemudian yang terakhir, kayu lunak ini umumnya memiliki tekstur atau struktur kayu yang lunak dan ringan. Nah, kita akan masuk ke dalam penggolongan ekstraktif yang ada di dalam kayu keras dan kayu lunak. Nah, seperti saya jelaskan tadi di awal dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah kelompok alifatik, lalu yang kedua ada kelompok terpena dan terpenoid. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga ini adalah kelompok senyawa fenolat. Pada komponen alifatik sendiri, ini dia merupakan senyawa yang banyak terdapat di dalam resin. Nah, kemudian dia juga umumnya dia terdapat asam lemak sebagai ester dan dia merupakan komponen utama dari resin parenkim yang terdapat di dalam baik kayu daun jarum ataupun di dalam kayu daun lebar. Nah, sedangkan ester atau alkohol lainnya ini biasanya berupa alifatik atau terpenoid alami yang biasa dikenal sebagai lilin. Untuk terpena dan terpenoid sendiri, untuk pada ekstraktif kayu daun jarum ini dia mengandung semua jenis terpena, rekan-rekan mahasiswa. Jadi dia biasanya dari monoterpen, kemudian triterpen, lalu ada tetraterpen itu terkandung di dalam kayu daun jarum.
kecuali golongan sesquiterpen yang memang diketahui ini merupakan golongan yang sangat langka. Lalu pada ekstraktif kayu daun lebar, dia juga mengandung terpena yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kayu daun jarum. Nah, monoterpen ini dia ditemukan hanya dalam beberapa jenis kayu tropis tertentu saja. Jadi tidak semua kayu itu ditemukan. Nah, untuk klasifikasi senyawa terpena sendiri ini ada 6. Ada monoterpen, kemudian ada sesquiterpen, lalu ada diterpen, kemudian ada triterpen, lalu ada tetraterpen, dan yang terakhir ada politerpen. Untuk senyawa fenolat sendiri, nanti di pertemuan kita secara daring, saya akan menjelaskan tentang kandungan yang ada di dalam senyawa fenolat. Ini dia biasanya ada 5. Di dalamnya itu ada tanin terhidrolisis, kemudian ada tanin terkondensasi, lalu ada lignin, kemudian ada stilbena, dan yang terakhir ada tropolon. Nah, rekan-rekan mahasiswa sekalian, perlu diketahui pada kayu berdaun lebar ini dia mempunyai struktur yang lebih lengkap daripada kayu berdaun jarum. Dan di kayu daun lebar ini dia memiliki pori-pori atau sel-sel pembuluh. Berbeda dengan yang ada di dalam kayu daun jarum, ini dia tidak memiliki pori-pori. Melainkan kayu daun jarum ini dia memiliki sel trakeida, yaitu sel yang berbentuk panjang dengan ujung-ujung yang kecil sampai meruncing. Nah, sel tersebut ini merupakan jaringan dasar pada kayu daun jarum, dan dia merupakan bagian yang terbesar dari volume kayu. Baiklah, rekan-rekan mahasiswa sekalian, demikian adalah review pada materi perkuliahan kita yang ke-13. Nanti kita akan bertemu secara daring dan saya akan menjelaskan lebih lanjut secara lengkap materinya. Lalu apabila teman-teman juga ingin mengetahui lebih lanjut tentang materi ini, teman-teman dapat mengakses e-modul atau modul elektronik dan audio berupa podcast yang dapat diakses pada laman Daring Politeknik Samarinda di alamat daring.politekniksamarinda.ac.id. Baiklah rekan-rekan mahasiswa sekalian, sampai bertemu lagi di pertemuan pembuatan video ringkas tentang materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.